عليك يا إمام المجاهدين يا رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah, alhamdulillah ketemu lagi di Islam itu Indah. Tentunya hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi tentunya dengan guru-guru kita yang sangat luar biasa. Habib, apa kabar Habib? Sehat Baik, ya? alhamdulillah. Masya Allah. Rabbil Biru-biru alamin. nih kita, tandanya cinta damai. Kami kita sehat kan nih? Alhamdulillah sehat. Ustadz Maulana semangat ya. Alhamdulillah semangat. Tumben belum dengar suaranya. Biasanya yang paling menggelegar di pagi hari ini. Iya dong. Aduh, Ustadz Syam gimana nih? Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa. sehat. Mikdad gimana? Alhamdulillah sehat. Siap, Masya Allah. Bos. Baik jamaah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik tentunya. Nah kadang kita di dalam menjalani kehidupan suka nggak sadar nih. Suka pede banget ngelakuin ibadah atau amal itu, yakin ini pasti diterima nih. Tapi nauzubillah nih ya, ada katanya yang bisa membuat amal kita itu tanpa sadar jadinya tidak diterima. Kita sering nganggap remeh, padahal ini itu bisa melenyapkan amalan kita. Makanya akan kita bahas satu persatu dengan tema stop lakukan ini jika amalmu tidak ingin ditolak. Masya Allah. Baik, yang pertama saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Siap. Guru Afwan izin bertanya nih Ustadz Syam mengenai tema kita hari ini. Benarkah perbuatan ini baru saja kita datang aja udah tertolak segala amalan ibadah kita. Nah ini apa nih? Bahkan ini katanya bisa membuat orang tuh kecanduan, bisa datang lagi dan lagi. Aduh nauzubillah. Mohon penjelasannya guru, silakan. Tabe guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, hanya kepadamu ya Allah kami menghamba, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, kami meminta pertolongan hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa tidak boleh kita meminta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyembah daripada apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, mengagung-agungkan. Maka langsung amalan pertama yakni sesuatu yang dilakukan sehingga amal ibadah kita bisa tertolak, belum melakukannya baru datang udah tertolak. Subhanallah. Makanya pertanyaan kita tadi ya, Iya, betul. ini belum kita melakukannya baru datang udah tertolak. Apa itu? Barang siapa mendatangi peramal, barang siapa mendatangi dukun, maka subhanallah tidak diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Baru datang, belum nanya loh. Belum ngapa-ngapain tuh ya? Belum Baru- ngapa-ngapain. Permisi. Baru datang dengan niat dia datang ke peramal, kecuali mungkin sang peramal ini adalah seorang yang mungkin tetangga
atau memang terkenal di antara kita dia adalah dukun, tapi dia adalah sedang sakit. Seperti Nabi SAW, bahkan seorang Yahudi saja Nabi SAW datang menjenguknya. Gitu ya, datang menjenguknya ngasih makan. Misal ada tetangga kita, ada rumor nih orang nih kayaknya dukun gitu. Nih orangnya suka hal-hal yang seperti ini. Maka kita tidak mengapa datang untuk menjenguk dia dalam keadaan sakit. Maka kita bedakan, datang dengan niat apa? Maka yang menentukan adalah niatnya. Innamal a'malu bin niat. Mendatangi peramal guna untuk bertanya, baik dia percaya ataupun tidak percaya, maka sama saja tertolak amal ibadahnya selama 40 hari. Subhanallah. Pertanyaan selanjutnya, tapi kok Ustadz masih ada orang yang bisa kecanduan? Kok bisa ada orang kecanduan? Maka disebutkan dalam kitab Fathul Bari, sebenarnya kebenaran itu jelas adalah suatu kebenaran meskipun yang menyampaikan adalah orang yang tidak benar. Kebenaran itu pasti akan terungkap meskipun yang menyampaikannya adalah orang yang tidak benar. Mana contohnya? Kelahiran baginda Nabi SAW itu yakni diramalkan oleh, pada saat itu orang-orang yang bukan muslim. Orang-orang bukan tauhid gitu ya. Pada saat itu mereka adalah salah satunya pendeta Buhairah ya. Ketika paman Nabi SAW mengajak baginda Nabi SAW untuk ke negeri Syam. Lalu disebutkan bahwa anak ini adalah seorang nabi terakhir. Itu kebenaran yang disampaikan. Tapi yang menyampaikan siapa? Bukan orang yang benar. Maka kalau ditanyakan kenapa orang mau datang lagi. Karena kadangkala memang yang disampaikan itu kebenaran. Namun yakinlah dari 100 yang dia sampaikan mungkin 99% adalah suatu yang salah atau keliru. Betul. Coba kebetulan aja itu biasanya. Iya, spekulasi terus tiba-tiba ada yang betul gitu ya. Nah, makanya itu berarti kita harus berhati-hati sekali ya percaya dengan peramal atau dukun karena belum bertanya, belum ngapa-ngapain aja udah dosa, udah terhapus amalan kita ya. Iya, tapi hati-hati ya, banyak teman-teman mengatakan ya udah kalau udah dibedain gini ya udah nggak usah sholat, bukan berarti itu karena kalau tidak sholat berarti dia berdosa. Baik, waduh, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam penjelasannya. Baik, tadi yang pertama yang bisa menghapus amalan kita itu berarti percaya terhadap sesuatu ya itu mungkin namanya sama dengan syirik ya Ustadz Syam ya. Nah kita akan lanjut ke yang kedua nih. Saya mau ke Ustadz Maulana nih, Afan, Guru. Iya. Nah ini kita lanjut ke yang kedua, katanya amalan yang bisa membuat amalan yang bisa membuat seseorang tertolak itu katanya selanjutnya meremehkan bahkan menunda padahal waktunya sedang luang. Meremehkan dan menunda apa sih Guru? Mohon penjelasannya ya, silakan. Izin Habib, Tepat izin dulu Ustaz. Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Hari ini kita lagi menjaga amal ibadah kita. Jangan sampai justru kita sudah melakukan amal ibadah justru tertolak. Atau bisa jadi gugur. Atau bisa jadi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Karena tidak terhitung. Inilah kali ini kita bahas tentang amalan tertolak. Dan amalan tertolak berikutnya adalah ketika kita meremehkan ataupun menunda sholat. Yang pertama dihisab adalah sholat. Di hari kemudian yang pertama diperiksa adalah sholat. Yang pertama untuk diselesaikan adalah sholat. Persoalannya itu dulu adalah sholat. Barulah yang lainnya baru selesai itu. Mohon maaf, jangan pernah kita meremehkan sholat. Karena dua neraka khusus orang yang berkaitan dengan sholat. Neraka zagar bagi orang yang tidak sholat. Dan neraka wail bagi orang yang menunda sholat. Orang yang menunda-nunda sholat, meremehkan, apalagi sengaja untuk menunda atau aduh ya Allah, tidak ada unsur, mohon maaf, penyebab yang diperbolehkan. Ingat, akan masuk pada neraka wail. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang meremehkan salat. Dan amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah kebalikannya ini. Meremehkan salat. Apa itu? Adalah salat tepat waktu. Maka diibaratkan ketika kita salat di awal waktu, semoga kita mendapatkan rahmat, mencuri perhatian Allah, itu luar biasa. Bahkan bagaikan berkorban seekor onta, lambat-lambat sedikit seekor sapi, makin telat sedikit 30 menit berikutnya bagaikan seekor kambing, makin telat lagi bukan lagi berkorban tapi bersedekah seekor ayam, karena kata korban itu harus empat kakinya. Lama-lama lagi bagaikan bersedekah sebutir telur. Maka mohon maaf, kualitas ibadah itu dilihat bagaimana dia mempersiapkannya. Bagaimana dia menanti waktu sholat.
Makanya 27 derajat yang dimaksud ketika kita salat berjamaah. Salah satunya adalah salat tepat waktu. Bersegera, berudu, menanti waktu salat, baca doa zikir dan sebagainya. Dan hati-hati, ketika orang menunda-nunda salat ini bagaikan kegelapan. Ingat, di hari kemudian orang yang salat tapi menunda-nunda, maka pahala salatnya itu kegelapan. Bukan cahaya lagi, kegelapan. Bahkan diibaratkan bagaikan baju yang usang, yang rusak, yang kelak nanti dilemparkan ke wajah mereka. Kepada orang yang dalam ini pahala salatmu. Seakan-akan dia, mohon maaf ya, kalau pakaian itu dirapi-rapi, ini dikasih serahkan secara baik-baik. Tapi kan dia tidak peduli. Nah itu kalau biasa kita beli baju yang mahal, luar biasa. Serahnya pakai tas apa lagi tuh, kantongan itu dirapi ini, bahkan dibungkus kado. Tapi kalau yang murahan kan, Lempar. Aduh. Gitu-gituin doang. Iya, dibuntel-buntel. Seberapa bagaimana engkau perlakuanmu tentang sholat, begitulah dirimu di hadapan Allah. Tapi kalau kita memuliakan, menunggu, mempersiapkan, bahkan merapikan sholat kita, itu yang luar biasa. Masya Allah, jadi sholat itu harusnya dinantikan gitu ya, Masya Allah. Baik, kita udah dapat 2 poin nih. Tadi yang kedua dari Ustadz Maulana luar biasa. Berarti kalau kita tidak mau amal kita ditolak, jangan menunda-nunda sholat. Betul Ustadz? Masya Allah. Berarti amal yang lain pun tertolak. Iya. Karena kenapa? Sholat dulu yang diperiksa. Sholat baru dulu yang lain bisa, nyusul. betul. Aduh, berarti utama itu sholat itu ya. Nah kita lanjut ketiga ya jamaah, kita langsung tanyain aja ke Habib. Habib, mohon izin Habib, izin bertanya nih. Hal ketiga yang jika dilakukan akan bertolak semua amalan kita berhubungan dengan khamr nih. Tapi maaf, bagaimana dengan orang yang menyajikan khamr tapi dia tidak minum? Apakah tetap tertolak amal ibadahnya? Mohon gimana penjelasannya Habib, silakan. Bismillah. Afwan, Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah kita dapat ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Insya Allah bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Hal yang ketiga yang membuat auto tertolak adalah mereka yang meminum khamar, yang menyajikan khamar, yang menyiapkan khamar. Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Jelas kita tahu semua, guru-guru kita sering bicarakan bahwasanya apa? Kita tahu kalau ritsun min amali syaitan itu apa sih? Innamal khamar wal maisir wal ansab ritsun min amali syaitan. Ternyata khamar itu adalah kotor dan khamar itu adalah mereka perbuatan syaitan dan khamar itu adalah kebiasaan daripada syaitan. Jauhilah khamar karena khamar adalah biangnya permasalahan dan daripada segala induk daripada perbuatan-perbuatan keburukan itu adalah khamar. Allah Subhanahu wa taala melaknat khamar. Orang yang minumnya jelas dilaknat oleh Allah. Dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di kota Madinah, mereka khamarnya bukan dengan anggur, tetapi dengan kurma karena nggak ada anggur di sana. Kurmanya itu mereka fermentasikan, mereka pendam dan lain sebagainya. Jadilah khamar. Akhirnya apa? Memabukkan. Namanya khamar itu memabukkan, haram hukumnya. Dan bahkan dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melaknat khamar dan Rasulullah pun mengharamkan khamar. Orang yang minumnya, orang yang nuangin tuh. Nuangin juga termasuk. Mereka bagian daripadanya. Dan mereka yang menjualnya, membelinya, menyajikannya, memerasnya, mengambil hasil dari perasannya tersebut. Yang nganterin. Bahasanya apa tuh? Delivery ya. Iya, kurirnya juga. Nah itu nggak boleh, tetap mereka sama, mutasyawiyan sama mereka semua daripada pelaku khamar. Dan mereka yang meminta diantarkan, ditelepon, anterin dong khamarnya, bawa kemari. Ini adalah bentuk daripada ritsun min amali syaitan, perbuatan syaitan. Guru-guru kita masih kecil nih kita dengar guru kita bilang apa? Yang pertama, jauhin khamar, khamar haram.
Jangan sampai kita khamar. Khamar adalah biang daripada setiap permasalahan. Guru-guru kita juga bilang waktu kita lagi zaman kita kecil nih, sering kali saya kecil dibilang itu, jangan khamar, jangan khamar, jangan khamar, jangan zina, jangan judi, jangan maksiat. Karena apa? Awalnya dia khamar, dia zina, dia judi, dia maksiat. Summa naudzubillah. Jauhilah daripada perbuatan tersebut. Dan juga siapa orang pelaku khamar, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan 40 hari dalam keadaan khamar, masuk dalam tubuh dan badannya, maka di dalamnya ada yang namanya khamar, dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah, aduh luar biasa ya hukumnya. Jadi harus hati-hati banget ya, bukan hanya yang meminumnya, tapi yang menyajikannya, yang mengantarnya, bahkan itu bisa tertunda Semuanya juga ya. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Nah berarti ini kita udah dapet 3 nih tadi nih. Sekarang ke yang keempat kita tanya ini sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, apa sih yang bikin amalan kita nih auto tertolak nih? Katanya ini bikin merinding, saya jadi penasaran. Kalau mendengar amalan auto tertolak, ini bukan bikin merinding lagi, tapi menyeramkan. Betul. Ini merindingnya dahsyat nih. Iya, aduh jadi penasaran apa ya. Nah kayaknya Ustadz malah, wah aduh. Lah, ngapa kaget? Kenapa Ustadz kaget? Maulana tadi niup kuping saya. Kirain Saya kira ngasih kirain tahu. apa? Saya jadi kaget. Orang lagi ketakutan. Ustadz bikin penasaran aja. Ya udah berarti nanti dikasih taunya setelah yang satu ini ya Ustadz Syam ya. Jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Saya Saya mau isiin kaget. sesuatu. Tapi malah niup itu.